Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Jumpa lagi dengan channel Benjis88. Oh ya, sebelum kita lanjutkan, ada baiknya kalian yang belum subscribe ketik subscribe, like, komen atau saran yang membangun untuk channel ini lebih baik lagi. Kali ini saya akan bercerita tentang kota gaib Saranjana. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dewi yang telah mengirimkan ceritanya untuk dibacakan kepada kalian. Dan beliau menamai ceritanya atau judul ceritanya dengan nama Saranjana I'm in Love. Seperti kata Mbak Tantri Kotak, pelan-pelan saja. Jadi kita jangan terlalu cepat masuk ke dalam ceritanya. Ada baiknya kita saksikan video berikut. Mainnya di Kota Baru. Kota Baru. Pernah dengar nggak? Kota Baru tuh Padang. Kalimantan. Kota Baru di Kalimantan ya. Kalimantan. Jadi dia Banjarmasin terus masih 12 jam lagi perjalanan. Pas lagi nyampe sana si IO-nya bilang pinggir pantai. Oke. Terbuka. Jadi untuk akses orang datang keluar tuh kan nggak kelihatan ya. Datang keluar tuh kan nggak kelihatan ya. Di paling ya butuh proses lah biasanya kan kalau misalnya dari yang rapat banget bisa hilangnya tuh bentar-bentar gitu. Terus pas udah manggung, bener dong gue saking gue udah dikasih begitu kan gue merhatiin kan. Pas udah tengah lagu gue balik badan lagi ke arah drum gitu kan. Pas balik ya itu bener setengah, dan penontonnya pun dari sepadat-padatnya penonton ya, sampai mereka tuh berdiri di tempat yang buat pemadam kebakaran. Terus yang aktif penonton tengah ke depan. Jadi penonton tengah ke depan tuh mereka yang aktif nikmatin musik, tapi dari tengah ke belakang mereka cuma begini doang. Jadi kayak cuma ngeliatin gitu doang, memperhatikan. Terus gue tanya, emang ke siapa sih mereka? Mereka tuh penduduk kota hilang. Jadi di sana itu memang ada kota hilang. Assalamualaikum Pak, saya ini dapat kabar bahwa mobil yang dipesan minggu kemarin saat ini sudah sampai di Kalimantan, tapi alamatnya nggak ditemukan Pak. Regan yang saat itu sedang memeriksa beberapa berkas memicingkan matanya, seketika menghentikan pekerjaannya dan beranjak dari kursinya. Hah? Nggak ditemukan? Alamatnya jelas kan? Mereka nggak ngecek? Jetus Regan. Semua mobilnya sudah dibayar lunas loh. Saya nggak mau ada masalah ya. Temukan, kamu yang handle, kata Regan kepada sekretarisnya. Pengusaha muda itu menyentak tubuhnya di atas sofa dan memijat kepalanya. Hal yang aneh katanya, barang yang dibeli bukan barang yang murah, harganya juga mahal. Tak mungkin pelanggan salah memberi alamat. Ia memang tak rugi, 2 mobil sedan sudah dibayar, tapi ia punya tanggung jawab agar mobil tersebut sampai ke tangan pembeli dengan selamat. Ini sudah kedua kalinya dalam 3 tahun kejadian yang sama kembali terjadi. Mobil sedan yang berwarna kuning dipesan kembali ke perusahaannya setelah mereka tak menemukan alamat pembelinya, dan seperti saat ini sudah dibayar lunas. Tapi Pak, kata sekretaris, 5 orang karyawan kita sudah bermalam di sana. Tempat yang dicari melalui Sherlock itu hanya hutan yang luas dan perbukitan. Tak ada satupun rumah yang mereka dapati di sana. Hanya ada pepohonan yang tinggi menjulang. Regan kembali nyut-nyutan. CEO muda pemilik dari Regan Motor Company itu hanya bisa menghela napas kasar. Haruskah ia mengambil yang bukan miliknya? Tegunnya di dalam hati. Dodi, kemana lagi arahnya nih? Berdasarkan Sherlock nggak jauh lagi sih Mar, kata Dodi. Maju aja terus kalau ada belok kiri, kalau ada simpangan belok kiri, nah itu aja. Kalau di petanis gitu sih, kata Dodi lagi. Sesekali ia menyeka peluh yang jatuh di antara anak rambutnya. Aku ini lelah banget loh Mar. Kita singgah ke warung sebentar yuk. Di sana tuh kayaknya ada warung sih Mar. Kita singgah yuk, kata Dodi lagi. Heran ya Dot, perasaan dari tadi gak nyampe-nyampe. Kamu gak coba nelpon yang beli? Sahut Amar. Sudah Mar, dia cuma bilang dekat lagi.
dekat lagi itu aja. Ya aku nih nggak enak juga terlalu nanya gimana-gimana. Pokoknya kalau dia dibilang dekat lagi ya iya dah. Kita jalani aja dulu. Masalahnya gini Dot, dekat lagi, ini sudah 2 jam. Sahut Amar dengan gelagak, ketawa mereka berdua. Iya iyalah, mungkin nasib kita seperti ini Mar, sahut Dodi. 2 orang karyawan dari Regan Motor Company itu hanya saling pandang dan mengenikkan bahu. Detik berikutnya, Umar kembali fokus ke jalan dan menepikan alat berat yang ia bawa. 3 temannya di mobil berbeda pun ikut menepi. "Sep, kita ngopi yuk," ajak Umar saat melihat Asep dan Thohir keluar dari mobil. Berikut juga Jody di dalam mobil hitam yang terparkir paling belakang di tepi jalan. "Iya Kang Mar, saya ini letih banget, sok kita ngopi." Asep pun menyetujui ajakan Amar. 5 orang lelaki dewasa itu akhirnya menyeberang dan singgah di warung remang-remang, satu-satunya warung yang ada di sana dan tak tampak satu pun rumah di sekitarnya. Seorang wanita paruh baya berperawakan gendut pendek menyambut mereka dengan kepala yang tertunduk. "Bu, ada kopi hitam? Kalau ada pesan 5 ya. Kalaunya ada pisang goreng bisa dimasakkan ya Bu?" tanya Dodi saat mendaratkan pantatnya pada kursi papan yang terlihat sudah sangat lapuk, hingga membuatnya harus sangat berhati-hati. Wanita itu hanya mengangguk tanpa menyahut, tapi ia dengan segera memutar tubuhnya dan meramu kopi pesanan Jody. Amar yang sedari masuk merasakan bulu romanya meremang hanya terdiam, sedangkan matanya memperhatikan setiap sudut warung. Ia sempat tersentak saat melihat lelaki tua sedang duduk di kursi goyang dengan wajah yang pucat dan menghadap lurus. Meski ia melihatnya dari samping, wajah lelaki tua dan keriput itu membuat ia bergidik. Berharap dalam hati jangan sampai lelaki tua itu menatap ke arahnya. Tapi tiba-tiba jantung Amar seketika rasanya berhenti berdetak. Spontan ia menundukkan kepalanya, menyentuh dadanya yang berdegup dengan kencang. "Mar, kamu kenapa?" Thohir yang melihat Amar tiba-tiba menundukkan kepalanya merasa heran. Sebuah tepukan dilayangkannya, tapi Amar tak bergeming. Sampai saat pesanan datang, 5 gelas kopi hitam yang masih mengepulkan asap dan juga pisang goreng yang menggugah selera, yang memang sejak dari tadi perut mereka minta diisi. Amar perlahan mulai mengangkat kepalanya. Ia bisa bernapas lega karena lelaki tadi sudah tak ada lagi di tempat. Entah kemana orang tua itu, Amar tak peduli. Ia akhirnya meraih kopi dan menyomot sebiji pisang goreng. Namun Thohir tetap kekeh. Satu sesapan saja Thohir sudah mual. Entah apa yang terjadi pada Thohir. "Bu, numpang nanya, kota Saranjana tuh apa masih jauh Bu?" Thohir buka suara saat teman-temannya sedang asik menyantap pisang goreng yang tinggal sebiji di piring. Ibu itu tetap menunduk. Ia hanya menggeleng dan menunjuk ke arah kanan, tepat seperti petunjuk di gadget Dodi. Setelah mengucapkan terima kasih, mereka berpamitan dan seperti tadi, ibu hanya mengangguk tanpa menyahut. Sikap ibu itu tentu saja menimbulkan tanda tanya di benak kelima karyawan Regan. Mereka beriringan menyeberang jalan dan naik ke mobil masing-masing. Mobil pun menyala. Sementara itu di kantor Regan, "Pak, maaf Pak saya ganggu." Suara dengan nada penuh kekhawatiran begitu terasa. "Ada apa Tania?" jawab Regan. "Ada hal penting. Sampai lupa ngetuk pintu," ujar Regan dengan tatapan tak suka. Ia merasa sekretarisnya itu sudah tak sopan. "Maaf Pak, karena berita ini sangat mendesak. Saya jadi lupa mengetuk pintu." Gadis itu menunduk takut. "Ya sudahlah," kata Regan. "Katakan aja apa yang mau kamu sampaikan."
Suara Regan perlahan merendah hingga gadis berkacamata itu perlahan mengangkat wajahnya. Salah satu karyawan kita hilang, Pak, di kawasan hutan saat mereka sedang beristirahat, jawab sang sekretaris. Emang 5 orang nih orang-orang bodoh kata Nia, kata Regan dengan cetus. Apa ada kota di dalam hutan nggak pakai otak kah? Cetusnya lagi dengan nada yang marah. Tapi Pak, Umar dan teman-teman berani bersumpah jika mereka tak menyadari masuk ke kawasan hutan. Tania berusaha meyakinkan. Kamu kira sini saya ini orang bodoh, Tania? Mana ada sinyal di dalam hutan? Mereka ngabarin kamu pakai apa? Pakai telepati? Regan tertawa renyah seolah sedang memenangkan undian. Ya, orang kaya seperti Regan sudah sangat sering ditipu karyawan dengan berbagai macam alasan, hingga membuatnya menjadi sangat teliti dalam menghadapi semua aduan tentang karyawannya di luar sana. Mereka kini berada di perkampungan tak jauh dari hutan. 4 orang berhasil keluar, tapi salah satu dari mereka sampai saat ini belum ditemukan. Raut wajah Regan berubah, alisnya terpaut dan keningnya mengerut. Otaknya berpikir keras. Ya udah, siapkan tiket, kita berangkat. Terus hubungi polisi, jawab Regan. Oh ya Pak. Kelima lelaki dewasa itu dengan tubuh lelahnya tetap melanjutkan perjalanan menuju kota Saranjana seperti yang tertera di alamat. Kilas balik sebelum hilangnya rekan mereka. Kelima lelaki dewasa itu dengan tubuh lelahnya tetap melanjutkan perjalanan menuju kota yang dinamakan kota Saranjana seperti yang tertera di alamat. Sayangnya, selama 30 menit perjalanan tak nampak rumah selain kawasan hutan yang terasa amat panjang. Dodi yang saat itu merasa perutnya tak enak pun mulai berkomentar. Kok habis makan dan ngopi bukannya kenyang malah mual ya? Rasanya aku nih pengen muntah, Mar, keluh Dodi sembari menutup mulutnya. Kamu juga ngerasain, Dot, sahut Amar. Dodi pun mengangguk. Dot, kata Amar, kamu lihat gak yang bapak-bapak di kursi goyang yang di warung tadi? Tanya Amar. Hah, bapak-bapak dari mana? Yang ada kan ibu-ibu aja tadi, sahut Dodi terheran-heran. Kamu lihat gak yang bapak-bapak tadi? Serem loh, kata Amar. Bapak-bapak dari mana? Yang ada kan ibu-ibu aja tadi. Iya, bapak-bapak yang di kursi goyang. Aku lihatnya merinding loh. Kenapa ya? Hah, perasaanmu aja, mana aku lihat, sahut Dodi. Mar, kiri. Kenapa? Aku mau muntah, seru Dodi. Amar panik. Ia lalu menyerahkan plastik hitam pada Dodi. Muntah sini aja, Dot. Gak mau, pinggir. Rengek Dodi. Amar yang awalnya kekeh untuk terus melaju, akhirnya pun menepi. Mobil akhirnya menepi dan Dodi keluar terlebih dahulu, menyusul dengan Amar. 3 temannya yang berada di mobil berbeda pun ikut keluar. Dodi mengeluarkan semua isi perutnya yang berontak ingin keluar. Berulang kali ia muntah hingga tubuhnya terasa lemas. Tak jauh dari Dodi, Jody juga muntah-muntah, menyusul dengan Asep. Setelah ketiga temannya lega, Amar membawa senter. Karena suasana memang amat gelap, tak sengaja menyenter ke arah muntahan Dodi. Tubuhnya seketika bergidik ngeri.
Matanya melebar dan tangannya bergetar demi melihat sesuatu yang bergerak di antara genangan air berwarna lumpur dengan binatang kecil yang meliuk-liuk berwarna merah seperti hati juga putih. Cacing apa belatung nih? Kata Amar. Seketika itu perut Amar serasa diputar-putar, mual, dan akhirnya ia pun memuntahkan isi perutnya. Ia merasa di mulutnya ada sesuatu yang bergerak-gerak. Amar menatap ngeri isi dalam perutnya yang ia senter, walau dengan tangan yang gemetar. Sedangkan Dodi dan beberapa teman mereka asik berbincang. Setelah muntah tadi, mereka merasa lega tanpa tahu apa yang baru saja keluar dari mulut mereka. Sedikit terseok, Amar mendekati keempat temannya yang saat itu asik bercengkrama. Kalian sudah lihat apa yang kalian muntahkan? Tanya Amar. Sontak keempat temannya menatap Amar dengan bingung. Maksud kamu apa? Ini muntahkannya, muntahlah. Thohir yang satu-satunya di antara mereka yang tidak muntah tak mampu menahan rasa penasarannya. Ayo ikut sini, ajak Amar. Ia berbalik dan keempat temannya mengikuti langkahnya dengan sejuta tanya. Amar mulai mengarahkan senternya ke arah muntahannya dan juga ke arah muntahan Dodi. Kontan semua orang di sana terperanjat. Hah? Itu apa sama dengan yang dikeluarkan Jody dan Asep? Tanya Dodi. Amar mengedik dan melangkah ke tempat di mana dua temannya yang lain muntah. Benar saja, hal yang sama terjadi pada mereka. Makhluk kecil berwarna merah dan putih itu menggeliat, bukan hanya satu, tapi banyak, membuat mereka seketika mual. Berarti cuman aku saja yang tak muntah, ujar Thohir yang lantas membuat teman-temannya menatap ke arahnya. Apa mungkin itu terjadi karena kita makan di warung tadi? Jody berspekulasi. Saat kita melaju, aku tak sengaja menoleh dan melihat warung itu gelap gulita. Lanjutnya, aku pun merasakan hal yang aneh saat berada di dalam warung. Saat baca bismillah, kopi itu berasa jadi bau lumpur. Padahal sebelumnya aroma kopi amat memikat, sela Thohir. Apa menurut kalian kita masuk warung goib? Timpal Amar seraya memegang tengkukannya yang meremang. Ya, siapa tahu. Apa kalian tak melihat keanehan? Tanya Asep. Yang lain hanya menggeleng. Kalian tadi merhatiin gak? Waktu kita di mobil, jalanan cukup ramai loh, lalu lalang kendaraan, tapi tak terdengar bunyi tabrakan. Iya, sekarang kok jadi sepi ya? Thohir menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Sudah, ayo kita masuk ke mobil. Anggap aja ini angin lewat. Banyak doa dan zikir. Semoga Allah selalu melindungi kita, ujar Thohir. Amin. Serentak temannya pun berucap. Mereka akhirnya masuk ke mobil masing-masing. Baru saja beberapa saat mereka kembali di jalan, lampu penerangan yang semula mati tiba-tiba menyala. Saat mereka melewati beberapa lampu, siluet bayangan wanita tampak samar di bawah teraman lampu. Dot, kamu lihat cewek gak? Tunjuk Amar. Dodi mengangguk ragu. Kita tolongin yuk, kata Amar. Oke teman-teman, terima kasih telah menyaksikan. Ini kisah Saranjana I'm in Love di part 1. Tunggu di part 2-nya ya.
Sampai jumpa.